Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luciana Safitri dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 14. Di video kali ini, saya akan memberikan beberapa tips dan cara untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita dan sistem imun kita agar kita tidak mudah terserang penyakit dan tidak mudah terkena virus. Saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi virus corona atau COVID-19. Virus ini sangat mudah menular dan seperti yang kalian tahu, virus corona ini belum ada obatnya dan juga belum ada vaksinnya. Jadi, jangan sampai salah satu dari kita terkena atau terinfeksi dari virus ini. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah, menangkal, dan mengobati virus corona ini ya dengan meningkatkan sistem imun kita. Gimana sih cara meningkatkan sistem imun? Dan susah nggak sih? Cara ini bisa kita lakukan dengan di rumah aja dan nggak perlu kemana-mana, nggak perlu cari alasan untuk kesana kemari. Dan pokoknya kita lakukan di rumah aja. Sebelumnya kita juga harus tahu apa sih sistem imun itu dan dia adanya di mana sih? Nah, sistem imun adalah pertahanan kita sebagai perlindungan terhadap patogen atau mikroba berbahaya atau zat lain yang berbahaya dan serangan organisme termasuk virus, bakteri, protozoa, dan parasit. Sistem imun ini adanya di dalam tubuh kita. Sistem imun atau daya tahan tubuh memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan. Imunitas tubuh kita harus kita jaga dengan baik dan harus kita tingkatkan agar kita tidak mudah terserang penyakit. Daya tahan tubuh atau sistem imun yang baik dapat melindungi kita sejak pertama kali kuman penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh kita. Oleh karena itu, memiliki daya tahan tubuh yang kuat sangat penting untuk mencegah agar kita tidak mudah jatuh sakit, terutama di masa mewabahnya virus corona seperti sekarang. Dan sebenarnya ada di mana sih sistem imun itu? Sebelumnya, pasti kalian pernah dengarkan yang namanya sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Nah, dia adanya di situ, dia adanya di darah kita. Yang kita sering bilangnya itu sel darah putih atau leukosit. Dan darah putih sendiri itu ada banyak macamnya, seperti limfosit, limfosit B, limfosit T, monosit, neutrofil, basofil, dan eosinofil. Selama kita hidup, baik itu ada corona ataupun enggak, kita perlu meningkatkan sistem imun kita. Ini karena ancaman-ancaman dari virus. Dan sistem imun kita ini bekerja sama setiap hari, setiap detik, dan setiap saat. Sistem imun kita ini bekerja melawan bakteri-bakteri dari luar. Nah, yang harus kita lakukan untuk meningkatkan sistem imun kita ini adalah pertama, perbanyak makan sayur dan buah tinggi serat. Loh, kenapa harus buah dan sayur? Nah, jadi di dalam tubuh kita terdapat jutaan bakteri dan bakteri ini penting untuk kehidupan kita. Jadi kita dari lahir, baik normal maupun sesar, itu kita udah terpapar sama kuman yang ada di dalam tubuh ibu kita dan itu nempel sama kita sampai sekarang. Dan itu membantu cara kerja tubuh kita secara fisiologis. Artinya, ini adalah kuman atau bakteri yang baik yang menyokong kita dari sistem imun kita juga. Paling banyak proporsinya yaitu ada di dalam usus, di dalam perut kita. Sistem pencernaan kita dan bakteri-bakteri ini membantu sistem imun kita memberikan sinyal dan bekerja secara sinergis. Intinya saling membantu untuk mempertahankan tubuh kita dari benda asing ataupun mikroba yang berbahaya. Dan kumpulan bakteri-bakteri ini disebut mikrobioma. Si mikrobioma yang ada di dalam usus kita sangat suka dengan sayur, kacang-kacangan yang tinggi serat. Jadi kita harus membantu mereka agar tetap hidup supaya mereka pun membantu sistem imun kita juga. Jadi saling menguntungkan. Karena kalau sampai bakteri-bakteri yang baik ini mati, akan terjadi banyak sekali penyakit dalam tubuh kita. Misalnya gini, ketika seseorang sedang mengonsumsi antibiotik terlalu panjang, antibiotik itu kan membunuh bakteri ini tugasnya, dimana di dalam tubuh kita itu juga ada bakteri yang baik. Kalau dia minum antibiotik terlalu panjang, maka sama aja dia juga membunuh bakteri yang baik ini. Ketika bakteri yang baik itu mati atau menurun, maka bakteri yang jahat akan berkembang lebih banyak. Dia juga akan merebak. Kenapa merebak? Ya karena bakteri baik yang berperan untuk menjaga itu udah hilang, udah nggak ada. Dan bakteri jahat jadi gampang merebak. Nah, kalau kita makan sayur dan buah-buahan yang tinggi serat, kita itu sama aja memberi makanan ke bakteri-bakteri yang baik ini. Dan itu akan meningkatkan sistem imun kita. Jadi, perbanyak makan sayur dan buah-buahan yang tinggi serat ya.
Kemudian, yang harus kita lakukan untuk meningkatkan sistem imun kita yang kedua adalah aktivitas fisik atau olahraga. Olahraga sangat penting untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Setidaknya kita olahraga 3 kali dalam seminggu, masing-masing 45 sampai 60 menit. Terus kalau bisanya cuma 30 menit gimana? Nggak apa-apa, tapi kalian naikin frekuensinya jadi kayak 4 sampai 5 kali dalam seminggu. Dan yang perlu diperhatiin, olahraga itu nggak perlu berlebihan. Misalnya nih, kalau kita lagi semangat dan mood kita lagi bagus, kan rasanya kita pengen olahraga terus dan nggak pengen selesai gitu kan. Padahal olahraga yang berlebihan itu malah menurunkan sistem imun kita. Jadi olahraga secukupnya aja ya. Lalu yang harus kita lakukan untuk meningkatkan sistem imun kita yang ketiga adalah hindari stres. Nggak usah banyak pikiran, nggak usah mikir yang nggak penting. Enjoy aja, nggak perlu panik, tapi juga bukan berarti santuy. Pokoknya nggak usah mikir yang nggak penting-penting. Kemudian yang keempat, hindari alkohol dan merokok. Kenapa sih banyak yang suka bilang hindari rokok, hindari alkohol? Kayaknya kok jahat banget ya mereka. Ya emang jahat. Kalau menurut penelitian, minum alkohol berlebihan itu sangat bisa menurunkan sistem imun kita, menurunkan T-sel kita atau sel T kita, menurunkan makrofag, bahkan merusak mikrobioma usus. Bakteri-bakteri baik itu dirusak sama alkohol. Nah, itu sangat berpengaruh sama sistem imun kita. Terus kalau rokok gimana? Rokok meningkatkan sekali inflamasi dalam tubuh. Jadi, meningkatkan peradangan dalam tubuh, dan dia mengandung radikal bebas yang super banyak dan super besar. Mempercepat penuaan juga. Ini bisa menurunkan pertahanan kita terhadap COVID-19 ini, terhadap virus-virus ini. Jadi, sangat amat disarankan untuk kita untuk mengurangi mengonsumsi alkohol dan rokok. Kemudian cara yang nomor 5 yaitu tidur yang cukup. Untuk remaja, biasanya kan suka begadang, main game online, chattingan sampai larut malam. Padahal remaja itu butuh sekitar 9-10 jam waktu tidur setiap malam, dan untuk orang dewasa itu butuh 7-8 jam tidur cukup di setiap malam. Tidur malam ini nggak bisa digantikan sama tidur siang. Jadi kalau kita begadang dengan harapan nanti aja deh siangnya baru tidur, nggak bisa, efeknya itu nggak sama. Ada yang namanya siklus sirkadian, jam biologis tubuh. Ini tuh tergantung sama cahaya, jadi nggak bisa digantiin. Kalau kalian di rumah aja tapi begadang, tidurnya kurang, itu nggak ngebantu, itu sama aja, malah bikin rentan sakit. Jadi kita harus tidur dan istirahat yang cukup di waktu yang benar ya. Sampai kapanpun selama kita hidup, kita butuh dan harus menjaga, bahkan harus meningkatkan sistem imun tubuh kita agar kita tidak mudah terserang penyakit dan tidak mudah terinfeksi virus. Itulah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita dan sistem imun kita agar kita tidak mudah terserang oleh penyakit dan tidak mudah terinfeksi oleh virus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.